ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'a lidinihi wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa bil khususil hadratil mu'allim wa ala niyati sihhati wassalamati wa daf'il bala wa jalbir rizqi wa qada'il hajati lana wal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Syekh Ali Al-Khawwasi rahimahullah, la yablughul muridu maqama sidqi hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyihi fayaf'alul manduba ka'annahu wajibun wa yajtanibul makruha ka'annahu haramun wa yajtanibul harama ka'annahu kufrun. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kembali bersama kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita. Dengan rahmat Allah kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah, menunggu sembahyang isya. Semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian untuk menambah ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa dan keluarga kita, menerima segala hajat dan doa kita. Hadirin rahimakumullah, sambungan pengajian kita sampai di kalimat yang berbunyi wa qala Sayyid Syekh Aliun Al-Khawwas, berkata salah seorang ulama ngaran Sidin Ali Al-Khawwas. Khawwas itu artinya
satu keistimewaan kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang dapat menebak isi hati seseorang, khawas ngarannya. Seperti Habib Abdullah Al-Haddad. Itu cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam beliau itu di Yaman, di Bazambal. Itu makam 1000 wali. Habib Abdullah Al-Haddad ini, satu keistimewaan beliau itu buta. Tapi beberapa kitab tamat dan beliau bisa mengarang kitab. Satu keistimewaan. Kalau ada sesuatu hadis yang meragukan beliau apakah ini hadis memang sahih dari Rasulullah, beliau kada betakun lawan orang lain, langsung betakun lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Kita berkeyakinan bahwa secara umum roh itu walaupun baharu tapi dikehendaki Tuhan kekal. Roh itu kekal, hidup selamanya. Kalau jasad ada yang dikehendaki Tuhan utuh, ada yang hancur. Tapi Allah Subhanahu menetapkan bahwa bumi tidak memakan jasad para anbiya, para syuhada, kada dimakan bumi. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau itu kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Al-Haddad itu tukang besi. Dapat membentuk besi, mau jadi parang, mau jadi pisau. Itu tukang besi, pandai lah ya bahasa orang negara, pandai besi. Kesamaan Habib Abdullah Al-Haddad dengan tukang besi, kalau tukang besi dapat merubah besi bentuknya mau apa. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad dapat membentuk watak manusia, beliau tahu. Kalau orang datang bersilaturahmi lawan beliau, kebetulan nang datang ini bakhil. Bakhil itu bahasa Arab. Bahasa kita pamalar, pangasit, ingkin. Nah itu ditempa beliau. Yang namanya ditempa, kalau besi itu ditempa, dibakar sampai habang, dipukul di atas besi, dicatok, sakit. Macam itulah beliau menempa orang bakhil. Akhirnya pulang di rumah beliau jadi orang murah. Kalau datang ke rumah beliau itu orang pemarah. Ditempa beliau, dinasihati beliau, meresap nasihat beliau itu sehingga orang marah itu bulik
peramah, pemaaf. Artinya ada perubahan. Itulah Habib Abdullah Al-Haddad. Kita tahu dengan pengajian sifat marah itu tidak baik, engken itu tidak baik. Usahakan jangan pemarah, usahakan jangan engken. Kalau kada khilaf, ulun teringat dengan ucapan iblis. Iblis itulah manusia yang paling pemarah. Akibat marah jadi sombong. Akibat pemarah jadi dendam. Akibat pemarah jadi hasad dan dengki. Itu timbul lantaran pemarah. Iblis itu pian berucap lawan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak munajat ke Jabal Tursina, disinggahkan oleh iblis. Iblis, Musa hendak kemana? Ujar Nabi Musa, aku hendak ke Jabal Tursina. Oh, ujar iblis, tampulu ikam ke Jabal Tursina, tentu ikam hendak berpandir lawan Tuhan. Itu tuh kesimpulan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bisa berkata, berpandir lawan Nabi Musa. Amun ikam ka Jabal Tursina, ujar iblis, aku bepasan lawan Tuhan. Ikam bang kau bepandir lawan Tuhan. Padahal kan lawan Tuhan, iblis hendak bertobat. Coba biar iblis hendak bertobat. Luar biasa itu. Himong Nabi Musa, musuh hendak bertobat. Kenapa? Karena iblis ini musuh kebuyutan dengan Nabi Adam. Yang paling dimarahi, dibenci oleh iblis adalah Nabi Adam. Ujian Musa dinapa? Padahal kan lawan Nabi Musa dan Allah Ta'ala bahwa iblis hendak bertobat. Hakunlah, maulah Allah menerima tobat iblis. Kenapa bila kamu boleh habari aku? Jangan berseakan-akan beres ini Musa, beres aku mendahkan lawan Tuhan. Ketika Nabi Musa munajat dengan Allah, munajat itu menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Munajat ngarannya. Kayak kita hari Jumat itu ucapan wali aja. Ilahi lastulil firdausi ahla, munajat tuh. Wala aqwa ala naril jahimi, wahabli taubatan waghfir dunubi, fa innaka ghafirud dambil azimi. Salah seorang aulia munajat kepada Tuhan, memendiri Tuhan. Ilahi, wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, ulun ni asa kada cucuk pang jadi penghuni surga Firdaus. Asa kada cucuk, asa kada pas, banyak kekurangan-kekurangan,
banyak kelemahan-kelemahan, tidak sedikit perintah aku tinggalkan, tidak sedikit larangan aku kerjakan, asa kada pas masuk surga Firdaus itu. Cuman ya Allah, wala aqwa ala naril jahimi, kada tahan masuk neraka. Aneh, masuk surga kada cocok, masuk neraka kada tahan. Diplomasinya tuh bagus, wali Allah Ta'ala. Ilahi la sulil firdausi ahla, ya Allah, ulun mun masuk surga Firdaus tuh surga nang paharatnya asa kada pas pang. Banyak kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, banyak perintah Tuhan yang ditinggalkan, banyak larangan yang dikerjakan. Cuma wala aqwa ala naril jahimi, kada kau menyandang ulun mun dibuat ke neraka jahanam. Pahabli taubatan, beri hidayah hamba untuk bertobat. Iblisnya bertobat. Pahabli taubatan wa ghfir dunubi, terima tobat hamba, ampuni kesalahan-kesalahan hamba. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena bosnya Engkau Tuhan yang mempunyai wewenang untuk mengampuni dosa. Kan diplomasinya masuk surga kada pas, masuk neraka kada tahan. Cuma untingannya hanya masuk surga juga. Ya Allah, itu munajat ngarannya. Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu mandiri Tuhan, langsung memadahkan pasan iblis lawan Allah. Terjadilah dialog pemandiran lawan Tuhan. Kalau taubat, umat Nabi Muhammad jauh bedanya dengan umat Nabi Adam. Nabi Adam itu terima Tuhan kecuali di Mekah. Ketika di surga, Nabi Adam ditangati Tuhan, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kau jangan mendekat dengan pohon itu, bahaya. Fatakuna minadh dhalimin. Akhirnya Adam dan Datu Hawa, yang namanya iblis, makhluk spesialis untuk menipu dan memperdaya. Kawannya menipu Nabi Adam dalam surga. Kada beberapa lagi memakan buah khuldi. Itulah berita singkat. Akibat Nabi Adam melanggar larangan Tuhan, dikeluarkan di surga. Pakaian Nabi Adam di surga itu terbang lepas. Tapi umat Nabi Muhammad kada kayak itu. Kada ke Makkah, kada ke Madinah, kada. Di mana aja kita hendak betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dosa apa yang kita kerjakan betilanjang menggawi dosa, tetap aja pakaian kita terbang. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbang. Watapi kayak sifani mi waraqil jannah, sehingga Nabi Adam dan itu Hawa mencari daun-daun pohon di dalam surga untuk menutup kemaluan. Nabi Adam turun di Hindustan, India, dan itu Hawa turun di Jeddah, Arab Saudi Arabia. Tahun ada pada 350 tahun Nabi Adam itu menangis di dalam hutan belantara India sambil menitiskan air mata.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 350 tahun diiringi dengan derayan air mata. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli. Kecuali setelah Nabi Adam itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi inni atawassalu bihabibika Muhammad antaghfirali. Ya Allah, ulun bertawassul itu minta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Nabi Muhammad. Faghfara lahu. Bertemulah Nabi Adam dan Datu Hawa di Jabal Rahmah Arafah. Jabal Rahmah di Arafah. Itu kisah singkat. Bulik Nabi Musa terdapat lawan iblis, menghadang iblis. Sudah dipadahkan ya iblis. Sudah ya Musa padahkan. Napa aja Tuhan? Tuhan siap mampuni ikam, menerima tobat ikam. Siap Tuhan menerima. Cuman caranya belain. Belain iblis saya. Karena posisi iblis ini orang nomor 1 dalam istilah kemaksiatan kepada Tuhan. Berin apa aja iblis tobatnya? Amun kita kan kada banyak tobatnya itu. Di manakah? Malah Allah Subhanahu wa ta'ala saben malam pian menyuruh malaikat pengumuman bila sudah tinggal sepertiga malam, ala man da'ani fastajiba lahu du'aahu, ala man yastaghfiruni faghfir lahu, ala man yatubu alayya faqbila taubatahu, ala kada hatta tatlu'al fajru. Bila malam tuh tinggal sepertiga jam 3 jam 4. Jam malaikat orang nangguring. Adakah anak-anak Bapak pinta lawan Tuhan? Tuhan membuka kesempatan. Allah akan memberikan apa pemintamu. Ala man da'ani fastajiba lahu du'ahu. Adakah orang nak meminta, aku bersiap untuk memberikan permintaannya. Pangabulan 2 tengah malam. Ala man yaghfiruni faghfir, siapa yang hendak minta ampun ku ampuni ya Tuhan. Ala man yatubu alayya faqbila taubatahu, siapa hendak bertobat ku terima tobatnya. Kada kayak iblis. Jadi ujian iblis Musa, syarat tobatku apa? Allah Ta'ala berpasan, gara-gara ikam samalam kada mau sujud lawan Nabi Adam waktu hidup, ujian Tuhan diampuni ya dosa, terima ya tobat. Wah ini ikam datang ke kubur Nabi Adam, sujud lawan kubur Nabi Adam. Nah, sini kecongkakan iblis, kemarahan iblis. Musa, ya iblis. Nangaran Adam tuh lagi hidup aja aku halakon bersujud, mati pulang sama kok. Nah, itu. Dendam ada dalam hati iblis. Jengkir, kecewa, hasad, dengki itu ada. Itu asal usulnya marah benar aja. Lalu iblis ini musuh kita. Ya iblis, aku hendak mencilakakan manusia itu nang paling nyaman 3 macam. Hati-hati kita. Aku jadi iblis 3 macam aja. Bilanya menggawe ku setir. Manusia itu ku anggap sapi, ku beri iring-iring, ku tarik inya, pasti mempati aku. Nah apa nang 3 itu?
Pertama uji iblis, manusia itu jadi sasuruhanku, maasi lawan aku apabila inya surbul khamri itu bahasa bahari minum arak. Oh ya ini kada arak lagi, ngarannya berubah sabu-sabu, pil ekstasi, sampai minum uli mati bungul benar. Sampai demutur aja kada menginum, manusia nambah utak menginum uli mati, ya Allah, uli mati dikinum. Bila orang melanggar larangan Tuhan, mau mabuk, disetir iblis. Dalam riwayat itu Bapak Ibu ada namanya salah seorang abid Bersisok. Bersisok itu abid. Dengan kelicikan iblis, hendak mencelakakan abid Bersisa nih. Datangnya lawan Bersisa, Bersisa sembahyang beribadat aja. Datang, ulun hendak bakawan lawan pian, uji iblis kayak manusia putungannya. Ulun hendak bakal minta bimbing lawan pian, supaya ulun selamat kayak pian. Kada kawa aja Bersisa. Aku gin kayak apakah juga? Amun kada kawa di rumah pian, di pelatar pian kahulun melihat lawan pian. Kada kawa juga. Amun pian kada kawa membawa ulun di pelatar di halaman rumah barang. Asal ulun menuruti pian, amal ibadat. Bersisa ini dibuat di rumah kada hakon, dibuat di pelatar kada hakon. Kalau menurut aku ayo ya Bersisa menikam di pelatar di halaman. Iblis desa orang kada bisa guring. Iblis bisa kada makan, kada guring. Allah abid. Abid ini bisa guring. Iblis ini ibadat hidup itu bungulinya. Di bungulinya si abid. Guring kada, makan kada, minum kada. Nah, ya abid hebatnya itu nah. Jak aku kayak inya tuh nyaman aku. Kada bawa guringan, kada bawa makanan, lalu dihiau. Kasih nipong dulu ikam. Kenapa? Aku melihat ikam beberapa hari ini kada bawa guringan, kada bawa makanan. Jaka aku kayak ikam tuh nyaman aku kada guring kada makan. Nah makanya itu dia iblis memandang orang tuh jangan memandang kulitnya aja. Bagak iblis orang desa agak juga. Desa agak juga. Ngapa garang? Nuruti aku kok kada kawai kamu. Kada kawai kamu nuruti aku. Bagak ini. Ikam tahu lah, aku nih asalnya orang hitam. Maksud nang kayak apa aja aku gawe, tapi aku bertobat lawan Tuhan. Bertobat lawan Tuhan. Amun ikam hendak menuruti aku, asih aku napa? Uja abid Bersisa nih. Mun ikam hakun, ikam membunuh orang. Jadi kada kawa itu haram. Bunuh orang juga. Berat itu. Nang kedua aja ya iblis menikam kada kawa membunuh orang, bezina aja. Kada kawa juga ya Bersisa, ya abid dah kawa bejuitna tuh. Nah inting aja sudah ya iblis minum arak. Dipikir-pikir abid nih, abid tuh apa ibadat tapi kada pati banyak berilmu.
cobaan minum arak hakuna. Makana majual arak nih pian bibinian. Saraba mau. Ayo aja iblis. Tuh ke pasar ka minum. Ada orang berjual arak. Pas nang berjualnya bibinian. Nah orang kada suah mabuk, terus sempat 3 cangkir, setengah cangkir aja, pusing kita kepala, hilang akal. Apa dah? Bibini ini maka hakun harusnya sikatnya. Mabuk sudah, berzina sudah, hilang pengaruh mabuk, sadar bunuhnya pulang. Nah, jadi nangaran arak itu adalah alat iblis untuk mencelakakan kita. Yang kedua marah. Kita beratanan dia bisa sifat marah tuh. Yang paling berbahaya al-ghadab yufsidul iman. Orang bila kada kau mengendalikan diri mana rusakan sarik, rusak iman. Kama yufsidul asamu al-asal, kayak merusaknya racun kepada madu. Setitik aja racun. Rusak iman. Kalau kita marah, itu alat daripada iblis mencelakakan kita. Kadang kita dipancing-pancing untuk marah, jangan terpancing. Karena marah itu adalah alat iblis untuk mencelakakan kita. Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa orang yang bakal masuk surga itu wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, dapat menahani marah. Ada sarik itu ada, tapi jangan dilempiasakan. Bila bini sarik memancing-mancing, jangan dilawan. Bila melawan suara bini, kita ambil resiko. Ujar nang laki, majar maksudnya gangan nak baleki sako ya. Itu memancing ta. Nang mandangar nang manggangan lapah nih ucap. Mun aku teh jadi suruh baleki, punahkan aku musangai. Nah, apa kam liur ta. Jangan dipancing, jangan terpancing supaya kita itu jadi marah. Rusak iman kita. Dan orang marah itu jangan Nabi kayak orang kegilaan. Matanya menciling, muhanya habang, urat bulunya kancang, itu. Nah. Kemudian yang ketiga, alat iblis untuk mencelakakan kita yaitu sifat bakhil. Kalau kita ada keinginan dipas-pasakan lawan keadaan. Kita umpama bisi duit 10 juta, hendak nukar sepeda motor, jangan MX 30 juta. Nang bagus itu di bawah kemampuan kita. Duit 10 juta menukar nang hari 5 juta gen. Nyaman pikiran. Sisanya kuakapakan kesan mati ke akhirat. Amun manukar nang harga 30 juta, duit 10 juta, ada lagi tada tangi masjid. Cari duit aja lagi. Kadangkala bisa culasnya, itu bahaya. Sampai menghalalkan segala cara.
La yablughul muridu maqaman sidqi, tidak sampai orang yang menghendaki bahagia di akhirat itu tingkatan yang benar, hatta yazida fi ta'zimi amrillahi ta'ala wa nahyi, sehingga menambah dia pada meningkatkan kebesaran perintah Allah. Bila bujur ia hendak bahagia di akhirat, diangkatnya perintah Allah untuk dirinya sendiri. Misalnya payap alul manduba kana wajibun, mengerjakan yang sunat seakan-akan wajib. Mengerjakan yang sunat seakan-akan wajib. Misalnya adalah baca Yasin sunat, tapi ujian Nabi siapa membaca Yasin pagi serianan dipelihara Allah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca Yasin maghrib malam, semalaman diampuni Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selaku manusia kada suci pada dosa. Lalu Yasin itu apabila kita hendak selamat dunia akhirat, jangan dianggap sunat, wajib. Bila kita baca siang, diqadha malam. Bila kita baca sehari, esok 2 kali. Kita baca 2 hari, esok 3 kali. Kita baca seminggu, ampe baca. Kebanyakan. Ya, kita aja yang menyikapinya. Hendak selamat, turut pendapat ulama al-khawas, orang yang sudah arif kepada Allah. Untuk menutup bisa sampai Bang Sudana. Anas bin Malik ini selalu bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adana hendak diminta lawan Nabi, tapi kada tahu ucap. Nabi tahu. Itu istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Pas tabalujur berduaan, ujian Nabi, Nas, tampulu kita berduaan nah. Apa maksud ikam lawan aku? Adakah kehendak ikam? Adakah peminta lawan aku? Ya Allah, Janas, pas banget kayak mencari suluh tatamu sintar. Lawas rumah hadang-hadang ditakuni nah. Ada ya Rasulullah. Nang apa ya Nabi? Lu minta doakan aja lawan pian. Doa nang apa? Doakan mudahan ulun ini banyak anak. Wah ini pian orang anak kawin harus dahulu imunisasi supaya jangan beranak. Kalau aneh. Aneh. Doakan Nabi. Riwayatnya Anas itu bisi anak 144. Segerus 12 lusin. 144 anak Anas. Berapa umumnya? Tahu, udah tahu. Amun 144 tuh umumnya saya kok or beranak kae. Alhamdulillah. Anu Rasulullah bila ulun banyak banak supaya jangan pati pusing memikirkan urusan rezekinya, beri ulun amalan. Ujian Nabi baca suratul Waqiah sehari sekali. Kemudian nang ketiga Rasulullah, kalau ada artinya aku sugih, ada artinya aku tuh dapat mengamalkan Waqiah. Sudah tababasahilun pian siang malam serentang seruntung bakumpul di dunia, ulun hendak mati tak kumpul pian di surga. Hebat benar. Eta. Sebelum mendengar jawaban Nabi, Anas bin Malik ini sugih, anak banyak. Itu peimaman Masjid Madinah itu nah.
tanah Anas kebun Bayruha'a bat Anas turun ayat Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kada masuk surga ikam ya bahasa kita kecuali menepekakan mengimpakkan sesuatu yang masih kau cintai. Oh, Anas sih berpikir ini banyaknya hartaku nang paling ku sayangi kebun nang di peimaman Masjid Madinah termasuk kurma hibrida pambuahan larang harganya ini wakapakan aja sudah wakapakan di jonglo Nabi di wakapakan orang banyak berucap bapak mau wakapakan anak banyak bik meninggali anak banyak nyamannya kada jatuh melat aku ja Anas sudah meninggali amalan nang disuruh Nabi Muhammad anakku membaca berataan sugih kada susah kada ngalih ngurus anak hendak berkumpul Nabi pulang dalam surga baik ya Nabi in aradta murafaqati fil jannah munikam hendak bakawan aku di surga fa inni ala kasratis sujud jangan kulir sembahyang kan orang ada tah disuruh sembahyang tengah malam aku jangan tengah malam tengah hari gin bahano aja sembahyang kan itu ada nang kayak itu tuh jangan kulir sembahyang tahajud itu sunat tapi amunnya hendak bahagia dunia akhirat dianggapnya wajib lalu sungguh-sungguh mengerjakan itu aja bacaan kita mudah-mudahan Allah memberi hidayah lawan kita menyikapi hidup kita nang sekalinya aja apabila kita salah melangkah penyesalan akan berguna lagi di akhirat tuh pasti wallah muwaffiq liaqomit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah